Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar karena kita sudah memasuki kelas 3, berarti kita mempelajari bab baru, yaitu kita akan mempelajari dimensi 3. Oke. Nih, dimensi 3 itu yang akan kita pelajari itu ada 3 pokok utama yang dipelajari di dimensi 3, yaitu mencari jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan terakhir jarak titik ke bidang. Nah, ini semua materi ini konsepnya ada pada menyelesaikan atau mencari suatu jarak yang paling mudah ditemukan. Itu biasanya menyelesaikannya itu dengan cara Pitagoras. Oke. Nih, bayangan materi titik ke titik. Misal saya mempunyai titik A, titik B, titik C, titik D. Jadi jarak titik ke titik itu seperti misal dari A ke B itu jarak, B ke C, selanjutnya C ke D, D ke A, atau misal secara diagonal A ke C atau B ke D. Itu jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik itu jarak yang paling dekat. Itu yang dimaksud dengan jarak. Tapi beda lagi misal dengan jarak tempuh. Kalau jarak tempuh itu seperti ini. Nah, itu jarak tempuh. Jadi jarak tempuh itu panjang. Dari titik A ke titik B itu mengikuti jalan atau alur yang ada, yang disiapkan. Beda dengan jarak. Tapi kalau misal ditanyakan berapa jarak dari dari kota A ke kota B, berarti itu ambil garis lurus. Misal di suatu peta, tentukan jarak Jakarta Bandung atau Jakarta Jawa Timur. Nah, cari titik terdekat atau garis lurus. Beda lagi dengan jarak tempuh. Kalau jarak tempuh berarti ya hitung jaraknya dari titik A ke titik B atau dari Jakarta ke Jawa Timur atau Jakarta ke Bandung mengikuti jalan yang sudah ada gitu. Oke, itu hanya sekilas. Oke, supaya lebih mudah paham dengan apa yang saya jelaskan, langsung ke suatu contoh. Saya mempunyai satu soal contoh dengan ditanyakan ada 3 pertanyaan. Pertama, soalnya seperti ini. Diketahui suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tahu ya, kubus A, B, C, D. Jadi kalau kubus itu pasti panjangnya sama. Jadi makanya disebutnya rusuk. Beda lagi dengan balok. Kalau balok itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jadi kalau kubus, rusuk bahasanya itu. Rusuknya 6 cm. Titik T berada tepat di antara titik C, G. Tentukan jarak titik AC, AG, dan AT. Oke. Berarti kita harus gambar dulu kubusnya. Oke, saya udah menyiapkan gambarnya. Kita tarik. Nih ya. Nah, untuk menggambar suatu kubus, di sini ada bahasanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti menggambarnya itu seperti ini biasa. Tapi penulisan titik-titiknya itu, perhatikan penulisannya itu dari bawah A, B, C, D. Jadi mutar ya. Jadi jangan asal misal A, B, C, D. Enggak keluar dari aturan menggambar kubus. Selanjutnya EFGH-nya itu di atas. E tegak lurus dengan A, F tegak lurus dengan B, G tegak lurus dengan C, D H tegak lurus dengan D. Jadi posisinya ini tegak lurus.
Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Itu hanya sekilas. Sebenarnya ini udah dipelajari sebelum-sebelumnya, tapi kalau misal teori ini gak dipelajari, saya sekilas saja bahwa penulisannya seperti itu. Nanti takutnya salah. Pada saat misal saya mempunyai soal seperti ini, kalian menggambarnya berbeda dan sudah pasti itu akan salah. Jadi itu akan salah menyelesaikannya. Jadi akan keliru. Oke, pertama untuk soal yang bagian A kita jawab. Ditanyakannya itu panjang AC, maka kita cari titik A dan C. Berarti kita akan mencari jarak yang ini. Oke, AC. Nah, berarti perhatikan, jika ada garis A ke C di bawah atau di dasar atau di bagian gambar yang A, B, C, D, berarti kalau misal kita gambar bahwa segi 4 A, B, C, D itu seperti ini, persegi, atau misal yang dulu pernah dipelajari itu adalah bujur sangkar. Bentuknya dengan panjang yang sama. Ini saya penulisannya seperti ini, A, B, C, D. Dengan panjangnya rusuknya itu 6. Dan ditanyakan adalah titik A ke C. Nih seperti ini. Oke, A ke C. Nah, maka yang akan kita yang akan kita cari itu ini. Nah, perhatikan jika ada ini, maka kita mempunyai segitiga siku-siku dengan menyiku di B, atau misal menggunakan segitiga siku-siku yang menyiku di D. Kita menggunakan yang manapun bebas. Tapi yang kita tahu itu kita sudah memiliki dua sisi, yaitu sisi AB dan sisi BC. Yang akan kita cari AC. Berarti untuk mencari panjang AC itu kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kita menggunakan Pitagoras. Oke, kalau ada yang sudah lupa atau melupakan teori Pitagoras, buka lagi bukunya atau misal cari lagi dimanapun itu. Yang pastinya itu rumus umum Pitagoras itu yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini rumus umumnya. Yang akan kita cari itu adalah C. Nah, jadi kalau bisa saya tulis A itu bagian di sini, B di sini, C di sini. Oke. Ini. Nah, maka kita akan selesaikan dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Berarti ini kita tulis C kuadrat yang kita cari A itu sudah ada, yaitu 6 kuadratkan ditambah 6 dikuadratkan. Oke. Di sini kalau ada 6 kuadrat berarti kita harus kuadratkan dulu, jangan jumlahkan dulu. Berarti 6 kuadrat itu 36 ditambah 36. Di sini masih C kuadrat. Saya pindah ke pinggir dengan C kuadrat sama dengan 72. Oke, perhatikan di sini. Di sini 72 dan kita itu mencari panjang C, bukan C kuadrat. Maka kita caranya itu hilangkan kuadrat di sini atau misal sederhanakan kuadrat di sini dan akan muncul di ruas kanan bentuk lain. Maka untuk menyederhanakan atau menghilangkan bentuk pangkat di sini, maka kita membutuhkan bentuk akar, yaitu C kuadrat yang diakarkan. Jika di sini ada bentuk akar, maka di sini juga harus bentuk akar. Oke, karena di sini ada pangkat dan akar, berarti otomatis sisa C. C sama dengan 72, akar 72. Maka kita harus sederhanakan bentuk akar yang di sini menjadi bentuk akar paling sederhana, yaitu karena kita mau menyelesaikan bentuk akar di sini, maka kita cari bentuk yang bisa kita akarkan, yaitu 36. Berarti 36 dikali 2. Dan 36 itu kita bisa keluarkan dari bentuk akar, yaitu 6
akar 2-nya masih ditulis. Maka panjang C, atau dalam bentuk lain yaitu AC. Jadi kita bisa simpulkan panjang AC itu sama dengan 6 akar 2. Oke, sampai sini semoga paham. Oke, kita lanjutkan. Kita masih mencari panjang suatu titiknya. Yang sekarang bagian B. Untuk bagian A kita sudah menyelesaikan, kita bagian B. Bagian B itu adalah AG. Panjang AG. Oke. Saya ambil ini karena saya hanya membutuhkan ini, tidak membutuhkan garisnya gini. Kita hapus ya, supaya tidak membingungkan. Oke, kita hanya membutuhkan ini. Kita lanjut ya. Yang akan kita cari yaitu panjang A ke G. Oke. Nah, A ke G itu dari sini, dari titik A ke G ke atas. Oke, kita sudah mempunyai panjang yang ini, ya. Kita sudah mempunyai panjang AC. Dan kalau misal kita tarik atau misal pindahkan, kita buat lagi A ke G dan G ke C, C ke A. Nah, kita mempunyai segitiga. Jadi kita itu akan bertemu dengan terus menerus jika mencari suatu panjang titik ke titik, itu pasti akan menemukan seperti ini. Oke. Untuk CG itu karena panjang rusuk berarti 6 cm. Untuk AC karena tadi udah ditemukan berarti kita bisa tulis 6 akar 2. Yang akan kita cari itu adalah AG. Masih tetap menggunakan rumus Pythagoras. Oke, karena kita mencari AG, berarti kita tinggal tulis AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke, kita selesaikan. Karena AG masih belum ada, ya kita tulis lagi AG kuadrat, karena yang kita cari ini AC kuadrat itu tadi 6 akar 2 yang dikuadratkan ditambah CG 6 kuadrat. Kita selesaikan ini. 6 akar 2 kuadrat itu 72. Dari mana 72? Yang tadi kan di atas itu 72. Atau nih perhatikan ini, 6 akar 2 dikali 6 akar 2. 6 dikali 6 itu 36. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Dengan kata lain, kalau akar 4 itu disederhanakan menjadi 2. 2 dikali 36, 72. Oke, kita lanjut. 36. Ya gini. Sekarang ini dan ini kita jumlahkan. 72 ditambah 36 berarti berapa? 108. Oke, pintar. Kalian itu udah pintar karena udah kelas 3. Masa kelas 3 masih belum pintar? Ya pasti udah pintar. Oke, kita lanjut. AG kuadrat sama dengan 108. Yang kita cari bukan AG kuadrat tapi AG. Berarti kalau mencari AG maka muncul akar 108. Muncul bentuk akar. Itu aja lah ya. Oke. 108 dibagi berapakah yang ada bentuk akarnya? Oke, 108 itu muncul dari 72 ditambah 36. 72 itu artinya 36 dikali 2 ditambah 36. Atau muncul 36 itu dari 36 ditambah 36 ditambah 36. Nih. Oke. Yang ini berarti artinya ini 36 yang ini. Oke, ada 36. Penjumlahan 36. Berarti artinya 3 dikali 36. Maaf, 36. Oke, 3 dikali 36. Kita tinggal tulis akar
3 dikali 36. Ya. Oke. Karena pemunculannya dari sini ya. Berarti ini 36 kita bisa selesaikan atau akarkan. Bentuknya itu jadi 6 akar 3. Panjang AG itu 6 akar 3. Lumayan ya? Oke. Kita sudah menemukan 2. Kemudian soalnya itu ada kita menentukan panjang AT. T-nya itu tadi di titik-titik CG, di tengah-tengah CG. Kalau seperti itu berarti yang kita cari itu masih di sini. A ke tengah-tengah G, ke tengah-tengah CG atau AT ini. Nih, sini ya. Ini T. CG itu 6, berarti ACT itu 3. Pinter. Oke, kita selesaikan sama menggunakan Pitagoras. AC, CT, TA. Yang kita cari AT. AT kuadrat sama dengan CT kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke, seharusnya AC dulu ya. Gak apa-apa, bisa dibulak-balik lah. CT itu tadi 3, berarti dikuadratkan. Yang ini AC itu 6 akar 2 yang dikuadratkan. Bener AC itu? Yang ini nih. Yang tadi dicari pertama. Berarti ini jadi 9 ditambah 72. Geser. Berarti ini jadi 72 ditambah 9 itu jadi 81. Benar? Benar ya? Oke. Karena yang kita cari bukan AT kuadrat, ini nilai AT kuadrat. Nih, ini AT kuadrat. Yang kita cari itu AT sama dengan akar dari 81. Akar 81 itu berapa sih? Oke, pertanyaannya seperti itu ya. Akar 81 itu 9. Benar 9? Jadi kita simpulkan bahwa panjang AT sama dengan 9. Paham? Paham. Kalau masih belum paham, kalian boleh tulis. Saya akan geser sedikit-sedikit. Ini bagian A sampai sini AC. Bagian B yaitu mencari AG. Ini ya, sampai sini. Kemudian AT yaitu ini. Segitu. Sebenarnya kalau kalian sudah beres menulisnya, sebenarnya ada cara cepat jika mencari diagonal bidang dari suatu bidang datar atau dari suatu bujur sangkar. Cara cepatnya itu yaitu rusuk akar 2. Jadi kalau bidang datar, nah seperti ini, ABCD itu bidang datar, ABFE itu bidang datar dengan panjang sisi-sisinya sama, ADHE itu bidang datar, juga BCGH ini juga bidang datar. Misal suatu rusuknya itu 6, berarti rusuk akar 2. Jika rusuknya 8, berarti panjang diagonalnya 8 akar 2. Akan terus seperti itu.
Nah, tapi jika mencari diagonal bidang itu seperti dari ujung bawah ke ujung atas, seperti AG ini diagonal bidang, seperti BH, seperti EC, FD, dan seterusnya. Diagonal ruang itu pasti akan menggunakan rusuk akar 3. Kalau misal rusuknya 8, berarti 8 akar 3, dan seterusnya. Oke, semoga paham. Dan jika belum paham, bolak-balikan ini video. Oke, seperti biasa, materi tanpa latihan kurang pas. Latihan satu soal. Latihannya, diketahui suatu balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Tentukan titik A, H, dan D, F. Oke, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.